Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Dan hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang mengucap syukur di pagi yang indah ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat walafiat. Sekarang kami akan baca firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi perisai, menjadi penghibur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, beri penghiburan bagi yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Judulnya luar biasa. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Hidup ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kecurangan. Ada saja orang-orang yang curang. Waktu kita sudah mulai dekat dengan Tuhan, ada saja orang yang main curang dengan kita. Ada saja orang-orang yang iri dengan kita. Ada saja orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi Alkitab bicara buat kita tentang Mazmur 12 ayat 1 sampai 9 ini, yaitu untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali diburnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya kecurangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, orang yang curang adalah orang yang berkata dusta, orang-orang yang suka berbohong. Orang-orang curang adalah orang yang memiliki kebohongan. Itu sebabnya dia boleh pelayanan di gereja, dia boleh aktif melayani, dia boleh aktif di dalam organisasi gereja, tetapi yang ada di dalam hidupnya hanyalah kebohongan. Pelayanan hanya digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri. Pelayanan hanya digunakan hanya untuk dilihat orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang curang adalah orang-orang yang bohong. Orang-orang yang berkata dusta. Di dalam hatinya, di dalam perkataannya, selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang najis, yang kotor. Ini adalah orang-orang curang. Yang kedua, ciri orang curang adalah munafik. Di dalam ayatnya yang ketiga, bagian B dikatakan begini. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Artinya apa? Munafik. Hatinya jahat. Mulutnya boleh berkata baik, tetapi hatinya jahat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang curang. Di depan kita dia boleh berkata baik, tetapi di belakangnya dia berkata jahat tentang kita. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang curang, kata Alkitab. Dan yang ketiga, orang-orang yang curang adalah orang-orang yang bermulut besar. Artinya dia ngomong besar tetapi nyalinya kecil. Dia hanya pintar ngomong tetapi
tetapi tidak melakukan apa-apa. Seperti pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Dia ngomong segede-gedenya, tetapi tidak ada hal yang baik yang dia terima, yang dia lakukan, dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Ya, jadi yang ketiga adalah orang-orang yang bermulut besar, ya pintar ngomong, tapi tidak melakukan apa-apa. Yang terakhir, ciri orang yang curang adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dia boleh ngomong sehebat apapun, boleh berteologi, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah melakukan apa yang dia baca di dalam firman Tuhan, apa yang dia omong itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ciri yang pertama adalah suka berbohong. Yang kedua adalah munafik. Yang ketiga adalah bercakap besar. Artinya besar omongannya tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan yang keempat adalah berperilaku orang fasik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang curang bukanlah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Justru orang curang akan membawa hidupnya kepada kebinasaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, biarlah kami dalam hidup kami tidak curang. Biarlah kehidupan kami tidak berbohong, tidak munafik, tidak bercakap besar. Tetapi kami juga melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan biarlah kami tidak berlaku fasik. Karena kami percaya orang yang bersama dengan Tuhan akan lebih daripada orang-orang yang menang. Biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia berkarya. Tetap setia menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.